Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Jejen Zainal Abidin untuk pelajaran fikih di tingkat MTS kelas 8. Saya di MTS Al-Musyahadah. Untuk kali ini materi yang akan dipelajari adalah tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita lihat kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu poin 15, menghayati hikmah bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Poin 2.5, menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain. Poin 3.5, menerapkan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Poin 4.5, mempraktikkan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Sementara untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dalil tentang sedekah, hibah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa hikmah sedekah, hibah, dan hadiah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni sodakotun, yang berarti memberikan. Sementara menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hukum sedekah, yaitu hukum asalnya adalah sunnah, tapi kesunahan ini bisa berubah menjadi wajib tatkala ada di antara kita yang sangat memerlukan sedekah dari kita dalam kondisi sangat terdesak, sehingga kalau tidak mendapatkan sedekah, misalnya jiwanya akan terancam, sehingga hukum sedekahnya menjadi wajib. Selanjutnya dari kesunahan itu bisa berubah menjadi haram apabila pemberian sedekahnya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik menurut syara. Selanjutnya, dalil tentang sedekah. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, bukanlah kewajibanmu, Nabi Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki,
berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Kebaikan apapun yang kamu infakkan atau manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang mukmin tidak berinfak kecuali karena mencari ridha Allah. Apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala dan kamu tidak akan dizalimi. Berikutnya untuk dalil sedekah berdasarkan hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa ghairihi, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bi wa waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Artinya, bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus, kecuali pahala 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Selanjutnya adalah syarat dan rukun sedekah. Rukun sedekah, yaitu yang pertama harus adanya pemberi atau yang memberikan sedekah. Kemudian ada orang yang menerima sedekah. Yang ketiga adanya akad atau ijab qabul, ijab ucapan dari yang memberikan sedekah. Kemudian qabul dari yang menerima sedekah. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya barang yang diberikan. Itu merupakan rukun dari sedekah. Selanjutnya apa yang bisa diraih manfaat atau hikmah yang dari sedekah? Yang pertama yaitu dengan adanya sedekah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, dengan adanya sedekah bisa sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, manfaat sedekah itu adalah sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang keempat, hikmah sedekah yaitu sebagai penjaga harta dan dari kerusakan. Yang kelima, manfaat sedekah adalah memadamkan murka Allah. Dan yang keenam adalah bisa melunakkan hati yang keras. Yang ketujuh yaitu menambah umur, mencegah wafat, su'ul khatimah, dan menghilangkan sifat sombong. Itu kaitannya dengan sedekah. Berikutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang hibah. Hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah menurut bahasa yaitu hibatun dari bahasa Arab, artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara hukum dan dalil hibah, hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sementara sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hibah hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dari hadis yang lainnya yaitu hibah dimakruhkan apabila tujuannya adalah riya.
atau agar dilihat orang, atau sum'ah agar didengar oleh orang lain, dan berbangga diri. Selanjutnya, rukun hibah. Yang pertama adanya wahib atau orang yang memberikan hibah. Rukun yang kedua adanya orang yang menerima hibah atau mauhublah. Yang ketiga adanya akad, ijab qabul. Yang keempat adanya barang yang dihibahkan atau mauhub. Selanjutnya, bolehkah kita mengambil hibah yang sudah diberikan? Nah, apabila akan mengambil hibah, itu boleh dengan catatan hibah itu adalah dari orang tua terhadap anaknya. Nah, itu boleh diambil kembali. Kemudian, apabila dirasakan bahwa hibah itu ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Itu syarat jika akan mengambil kembali hibah. Berikutnya, hibah terbagi kepada dua macam. Yang pertama, hibah berupa barang. Barang apa saja boleh dihibahkan. Kemudian ada juga hibah berupa manfaatnya saja. Jadi barangnya masih tetap menjadi milik orang yang menghibahkan, sementara manfaatnya boleh dihibahkan, manfaat dari barangnya. Itu bahasan tentang hibah. Berikutnya adalah materi hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah adalah pemberian seseorang dengan sesuatu untuk maksud memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hukum dan dalil hadiah yaitu hadis Nabi SAW tentang hukum hadiah. Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lainnya menyebutkan bahwa barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya karena hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun hadiah. Yang pertama, orang yang memberi hadiah. Kemudian orang yang diberi hadiah. Yang kedua, rukun selanjutnya adalah ijab qabul dan adanya barang yang dihadiahkan. Anak-anak sekalian, telah gambaran materi tentang hadiah. Berikutnya apa yang hikmah dari adanya hadiah atau manfaat yang bisa diambil dari adanya hadiah? Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antara sesama. Yang kedua, dapat mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga, itu dapat mendidik seseorang untuk menepati janji.
Yang keempat, dapat menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Yang keenam, bisa senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Itu materi kita tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Anak-anakku bisa membedakan dan melihat persamaan dari ketiga pokok bahasan tadi. Dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.